Memasuki 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, apa yang berubah? Selamat datang di channel Lambe Sundel. Tempatnya kita mengulik isu terkini dengan tajam dan lugas. Kali ini, kita akan membahas evaluasi 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. 100 hari bukanlah waktu yang lama, tapi cukup untuk menilai arah dan strategi sebuah rezim. Publik tentu bertanya-tanya, adakah perubahan signifikan yang dirasakan? Ataukah kita hanya disuguhi pola-pola lama yang seolah terulang kembali? Mari kita bedah bersama, benarkah ada perubahan? Ataukah janji-janji itu hanya manis di bibir saja? Pertumbuhan ekonomi, angka di atas kertas versus realitas wong cilik. Pemerintah dengan bangga memamerkan angka pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5%. Namun, apakah angka-angka di atas kertas itu benar-benar tercermin dalam kehidupan rakyat kecil? Di satu sisi, kita melihat pembangunan infrastruktur terus digenjot, jalan tol, bandara, dan pelabuhan baru bermunculan. Namun di sisi lain, kita juga menyaksikan ketimpangan ekonomi yang semakin menganga. Kemiskinan, pengangguran, dan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik menjadi bukti nyata bahwa roda perekonomian belum berputar optimal. Program redistribusi lahan yang digadang-gadang sebagai solusi ketimpangan masih sebatas wacana. Implementasinya tersendat, terbentur oleh birokrasi yang rumit dan ego sektoral. Sementara itu, rakyat kecil tetap terhimpit, terpinggirkan, dan terlupakan. Investasi asing yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, nyatanya masih enggan masuk. Di tengah hiruk-pikuk angka pertumbuhan ekonomi yang gemilang, kita patut mempertanyakan, untuk siapa sebenarnya pembangunan ini ditujukan? Pemberantasan korupsi, janji manis, atau sekadar gimmick politik? Pemberantasan korupsi menjadi isu seksi yang selalu diangkat setiap pergantian rezim. Tak terkecuali pemerintahan Prabowo Gibran. Janji-janji untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya kembali bergema. Namun, apakah janji-janji itu lebih dari sekadar gimmick politik? Publik masih menaruh harapan besar pada lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun di saat yang sama, publik juga dihadapkan pada realitas pelemahan KPK yang masih terus berlanjut. Revisi Undang-Undang KPK yang kontroversial, hingga penunjukan sejumlah figur yang dianggap bermasalah dalam jajaran pimpinan KPK menjadi presiden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi. Kita memang melihat beberapa kasus korupsi yang berhasil diungkap. Namun, publik juga bertanya-tanya, bagaimana dengan kasus-kasus besar yang melibatkan elit politik dan pengusaha? Apakah KPK berani mengusut tuntas? Ataukah justru masuk angin dan terhenti di tengah jalan? Eksploitasi sumber daya alam menggadaikan masa depan untuk keuntungan jangka pendek. Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, di balik itu tersimpan ironi. Alih-alih menyejahterakan rakyat, eksploitasi sumber daya alam justru seringkali menyisakan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Kebijakan pemerintah terhadap industri ekstraktif seperti tambang nikel dan batu bara menuai pro dan kontra. Di satu sisi, industri ini memang memberikan kontribusi bagi perekonomian. Namun di sisi lain, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan seperti deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya habitat satwa liar tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemerintah memang mencanangkan program penghijauan dan reklamasi lahan bekas tambang. Namun, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Apakah tidak ada jalan lain untuk membangun ekonomi selain dengan mengorbankan lingkungan? Politik stabilitas semu atau demokrasi yang tergerus. Stabilitas politik menjadi salah satu jargon yang digembar-gemborkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Memang kita tidak lagi disuguhi drama politik yang gaduh seperti era sebelumnya. Namun, di balik stabilitas semu itu, terbersit pertanyaan, apakah demokrasi kita baik-baik saja? Koalisi gemuk yang dibangun oleh pemerintah memang efektif membendung gejolak politik. Namun di sisi lain, hal ini juga memunculkan oligarki partai politik yang semakin kuat. Ruang bagi oposisi untuk bersuara kritis semakin sempit. Kritik dari masyarakat sipil, aktivis, dan akademisi seringkali dibungkam dengan dalih melanggar UU ITE. Padahal, kritik yang membangun justru dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Pemerintah memang perlu menjaga stabilitas politik. Namun stabilitas yang dibangun di atas penggerusan demokrasi bukanlah stabilitas yang sehat. Pendidikan.
Akses dan kualitas, dua PR besar yang belum tuntas. Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Kalimat klise ini seolah menjadi mantra yang terus diulang-ulang setiap rezim. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Akses dan kualitas pendidikan masih menjadi dua pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan. Pemerintah memang mencanangkan program peningkatan anggaran pendidikan. Namun, anggaran yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan sarana dan prasarana. Kurangnya guru yang berkualitas juga menjadi masalah klasik yang tak kunjung usai. Program digitalisasi pendidikan yang digadang-gadang sebagai solusi kesenjangan justru semakin mempertegas jurang digital. Akses internet yang belum merata membuat anak-anak di daerah terpencil semakin tertinggal. Kurikulum pendidikan yang terus berganti juga menuai kritik. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Sudah seharusnya pemerintah lebih serius dalam membenahi dunia pendidikan. Prabowo Gibran vs Jokowi, benarkah ada perbedaan? 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran mau tidak mau akan selalu dibandingkan dengan rezim sebelumnya, Joko Widodo. Ada yang menilai, pemerintahan saat ini hanya meneruskan program-program lama. Namun, ada pula yang melihat adanya perbedaan meskipun tidak signifikan. Di sektor ekonomi, program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur masih menjadi andalan. Hilirisasi industri memang digaungkan, namun implementasinya masih belum terlihat nyata. Di bidang hukum, publik masih merasakan aroma tebang pilih dalam penegakan hukum. Kritik terhadap lemahnya KPK juga kembali mengemuka. Yang publik tunggu adalah bukti, bukan janji. 100 hari hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Pemerintahan Prabowo Gibran telah menunjukkan beberapa langkah awal, namun tantangan besar masih menanti di depan mata. Mampukah mereka menjawab keraguan publik dan membawa perubahan nyata? Waktu akan terus berjalan, menguji komitmen dan konsistensi mereka. Harapan rakyat akan perubahan harus terus dijaga dan diperjuangkan. Jangan sampai 100 hari berlalu tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht, kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah.